Emangnya kematian Rengoku Kyojuro itu layak ditangisi ya? Bukannya Tanjiro aja baru kenal bentar waktu itu. Masa udah sedih pas Kyojuro tewas? Terus pada tahu nggak kalau perjuangan Kyojuro ini mirip dengan salah satu pahlawan Indonesia? Apa hubungannya? Tonton sampai habis ya. Di masa yang relatif damai dan penuh dengan teknologi canggih seperti sekarang ini, lebih banyak sosok influencer nggak jelas yang jadi terkenal cuma modal joget, anak artis, selingkuh, atau skandal nggak guna lainnya. Buat gua, sosok yang bisa jadi teladan sekarang ini jumlahnya kalah jauh jika dibandingkan dengan yang nggak jelas tadi. Nah, kalau sosok teladan aja nggak banyak, bakal lebih susah lagi kalau kita berusaha mencari sosok pahlawan yang bisa nunjukin esensi heroisme. Heroisme itu apa sih? Mengutip dari tulisan Bapak Miharja, heroisme adalah tindakan yang menunjukkan keberanian, pengorbanan, dan dedikasi dalam menghadapi kesulitan demi mencapai suatu tujuan yang mulia. Bahkan menurut Nietzsche, heroisme ini merupakan sebuah perwujudan manusia yang paling unggul, mampu mengeluarkan keberanian yang luar biasa, dan selalu teguh pada prinsipnya. Mungkin pahlawan dan sifat heroisme ini masih banyak ya, tapi mereka kayaknya kurang dapat exposure aja. Padahal aslinya, hati manusia itu akan selalu rindu dengan epos, atau kisah-kisah kepahlawanan. Cerita kayak Power Rangers dan Mahabharata adalah contoh epos yang lahir dari imajinasi manusia. Mahabharata itu imajinatif atau cerita beneran ya? Nggak tahu deh gue. Salah satu epos yang paling membekas di hati gue temui di Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Khususnya pada karakter Kyojuro Rengoku. Pendekar dengan ciri khas rambut gondrong kuning oranye kobaran api ini menjadi salah satu kesayangan fanbase berkat karakter arc-nya yang gokil dan menyentuh hati. Nah, sebagai fans Demon Slayer, nggak jarang gue nemuin kritik-kritik yang bilang kalau cerita Demon Slayer itu sebenarnya myth dan cuman ke-carry sama animasinya aja. Dan salah satu contoh yang mereka kasih untuk mendukung argumen mereka tersebut adalah ketika Tanjiro nangisin Kyojuro. Tanjiro yang baru kenal bentar kok bisa nangisin Kyojuro sekejar itu? Emang ada ya build up relationship-nya? Nah, pertanyaan ini bakal gue jawab di video ini. Habis itu, gue juga akan membahas seorang pahlawan yang ceritanya mirip seperti Kyojuro di dunia nyata, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Sosok yang ada di uang 50 ribuan kita. Sebelum mulai, gue mau berterima kasih dulu nih guys ke kalian yang udah nyempetin nonton video kami. Kalau kalian suka sama videonya, bisa dong kasih like dan subscribe-nya. Di sini kita nggak cuma bahas anime aja, tapi juga berbagai macam cerita dengan perspektif yang unik. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung nyemplung aja ke pembahasannya ya guys. Oke, kita langsung ke pertanyaan utama. Sebenarnya kematian Kyojuro tuh layak ditangisin nggak sih? Mungkin beberapa orang ngerasa bingung atau nggak setuju ketika si Tanjiro nangisin kematian Kyojuro. Dengan alasan, mereka kan baru ketemu bentar, dan bisa dibilang belum bonding samsek. Masa Tanjiro nangisin seseorang yang belum dia kenal? Padahal menurut gua, alasan Tanjiro nangisin Kyojuro itu bukan karena dia merasa akrab sebagai teman, saudara, atau rekan seperguruan, tapi karena hal lain yang bisa kita gali lebih dalam. Sebagai penyegar ingatan, gue kasih konteks dulu nih ya, biar kita paham posisinya Kyojuro. Di universe Demon Slayer yang penuh dengan iblis pemakan orang, Kyojuro ini berposisi sebagai Enbashira, atau pilar api korps pembasmi iblis. Aksi heroik Kyojuro yang mau gue bahas kali ini, tentunya ketika dia menjalankan misi di Arc Mugen Train ya guys. Setelah mengalahkan Lowerman 1, si Enmu, Tanjiro dan rombongan merasa lega berhasil mengamankan semua orang. Dari 8 gerbong penumpang, 3 dilindungi Zenitsu dan Nezuko, lalu sisanya diurus sendiri sama Kyojuro. Memang gokil. Tapi ternyata urusan mereka belum kelar, karena tiba-tiba Akaza si Upper Moon 3 datang buat beres-beres. Sebagai Hashira, Kyojuro lah satu-satunya yang minimal bisa ngasih perlawanan ke Akaza. Pertempuran pun terjadi, dan hasilnya ya seperti yang kita tahu. Kyojuro kalah jadi donat. Tapi aksi Kyojuro ini jangan dilihat cuma dari berantemnya doang ya guys.
karena pengorbanannya justru jadi jawaban pertanyaan utama kita di awal tadi. Aksi dan pengorbanan Kyojuro di arc ini nunjukin contoh aksi pahlawan serta sifat heroisme yang sangat berharga. Build up karakternya Kyojuro udah ditunjukin, di mana ia nyelamatin penumpang di 5 gerbong sendirian, ngasih arahan taktik tempur buat Tanjiro dan Inosuke, terus juga ngajarin Tanjiro teknik nafas buat ngestop pendarahan. Hal-hal tadi udah nunjukin gimana Kyojuro bisa jadi mentor yang baik buat junior-juniornya. Tapi pertempurannya melawan Akaza lah yang benar-benar meresmikan dirinya sebagai seorang pahlawan. Di awal fight, Akaza yang suka bertarung paham kalau Kyojuro ini kuat. Terus dia langsung nawarin Kyojuro untuk berubah menjadi iblis. Dengan menjadi iblis, Kyojuro bisa mendapatkan keabadian dan waktu yang lebih panjang untuk mengasah kemampuannya agar jauh lebih kuat. Akaza yang gemar bertarung nggak pengen nyia-nyiain bakat Kyojuro. Dia ingin mendapatkan lawan yang sepadan yang bisa terus berkembang tanpa perlu takut cedera atau luka apapun. Tapi, sang Hashiraapi menolak. Menurut Kyojuro, pendeknya umur manusia dan betapa rentannya kita terhadap kematian atau luka parah justru menjadi poin pembeda manusia dengan iblis. Dengan mengetahui bahwa umur kita pendek dan kematian bisa datang kapan saja, manusia harus berusaha keras untuk menjalani hidup sebaik-baiknya. Manusia yang mulia akan selalu belajar dan bekerja dalam berbagai hal. Berusaha merealisasikan hidup yang baik dengan mencapai sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Sesuatu yang berharga ini memiliki pengertian yang berbeda-beda bagi tiap manusia. Jadi juara olahraga, berhasil nguliain anak, atau mencapai status miliarder, semuanya valid untuk dianggap berharga. Bagi Kyojuro Rengoku, sesuatu yang berharga dalam hidupnya adalah ajaran sang ibu yang ia emban sejak kecil, yaitu tanggung jawab untuk melindungi mereka yang lebih lemah. Sepanjang arc Mugen Train, bisa kita lihat bagaimana Kyojuro berpegang teguh pada misinya tersebut. Dan gak aneh juga kalau kompas moral Kyojuro berlawanan dengan Akaza. Si iblis menganggap kelemahan sebagai suatu kekurangan yang harus disingkirkan. Termasuk orang-orang lemah juga merupakan gangguan semata. Di sisi lain, Kyojuro menyadari bahwa ia, sebagai orang yang lebih kuat, harus melindungi mereka yang membutuhkan. Gak heran kalau mereka berseteru kan? Akaza dengan nafsu kekuatan dan tidak kepeduliannya, sementara Kyojuro dengan rasa tanggung jawab dan heroismenya. Di tengah pertarungan, Akaza berhasil memojokkan Kyojuro. Mata kirinya Kyojuro terluka dan buta. Terus juga tulang rusuknya patah karena kena tonjokan langsung dari Akaza. Tanjiro dan Inosuke yang nonton udah khawatir banget sama senior mereka. Kyojuro pun termenung, genggaman pedangnya bergetar hebat, menyadari dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Misalkan Kyojuro egois, sejak awal fight dia bisa memilih opsi yang lebih mudah, yaitu kabur atau menerima tawaran jadi iblis. Kyojuro bisa hidup abadi, punya tubuh yang gak bisa rusak, bisa berlatih terus, dan tentunya gak perlu ngelawan Akaza yang lebih kuat dari dirinya. Tapi itu bukanlah tindakan seorang pahlawan. Kyojuro paham, kalau dia menyerah, atau mundur mencari bantuan, semua orang yang udah susah-susah dilindungin dan bertahan dari serangan Enmu bakal dibantai habis sama Akaza. Akhirnya, Kyojuro memilih jalan yang lebih sulit, karena terkadang jalan yang mudah belum tentu pilihan yang benar. Dengan tubuh yang penuh luka, Kyojuro mengambil kuda-kuda dan mengangkat pedangnya. Ia mengobarkan semangat bertarung yang luar biasa, yang bahkan membuat Akaza pun terkesima. Dengan serangan akhir, yaitu jurus ke-9 Rengoku, Kyojuro berusaha menuntaskan misi yang dia jalankan seumur hidupnya, yaitu menjadi kuat untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Kyojuro pun melesat maju, melayangkan tebasan-tebasan dahsyat dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, Kyojuro gagal menebas leher Akaza, dan justru perutnya sendiri yang bolong oleh pukulan si Upper Moon 3. Tapi, di detik-detik kekalahan ini, Kyojuro tidak mundur ataupun mengeluh. Ia justru mengerahkan sisa tenaganya untuk menahan Akaza, sembari berusaha memotong lehernya. Akaza panik, karena nggak cuma lehernya yang hampir kepotong, tapi fajar juga sudah dekat. Bersamaan dengan hampir datangnya serangan bantuan dari Tanjiro dan Inosuke, Akaza memutus lengannya sendiri dan kabur ke kegelapan hutan. Tanjiro mengejar Akaza, tapi dengan luka di perut dan kencangnya lari si iblis, Tanjiro cuma bisa ngelempar pedangnya. Disinilah Tanjiro nampilin monolog yang emosional banget. Keberanian dan kekuatan sejati tidak dilihat dari kemenangan semata. Mereka yang tetap berdiri tegak dan berjuang walau terpojok, barulah pantas disebut kuat. Korps pembasmi iblis adalah pemberani yang sebenarnya. Karena walau tidak abadi,
tidak bisa regenerasi, dan harus melawan iblis di malam hari, pembasmi iblis tidak pernah takut dan selalu berusaha menuntaskan misi sebaik mungkin. Gue selalu terharu setiap nonton monolog ini, karena penyampaian dan isinya ngena banget. Tanjiro berhasil menggambarkan seluruh tekad dan prinsip korps pembasmi iblis. Kyojuro yang sudah lemas dan sekarat pun terkejut dengan ucapan Tanjiro, lalu menunjukkan ekspresi lega, karena sekarang ia paham kalau dirinya sudah menyelesaikan tugas sebaik mungkin, yaitu melindungi orang-orang dan memberi contoh yang baik untuk para juniornya, walau bayarannya adalah nyawanya sendiri. Nah, dari aksi heroik Kyojuro tadi, kita jadi dapat jawaban nih buat pertanyaan awal kita tadi. Jadi, Tanjiro itu nangisin Kyojuro bukan karena si Hashira ini temennya, mentornya, atau saudaranya, tapi karena Tanjiro merasa kehilangan sosok pahlawan yang ia kagumi. Kyojuro adalah pahlawan yang benar-benar baik hati, mau ngajarin, mau mengakui Nezuko, dan tentunya rela berkorban nyawa demi mereka-mereka yang membutuhkan perlindungan. Kalian perlu ingat, si Kyojuro ini nggak punya dendam atau kepentingan apa-apa sama Akaza. Jadi, keputusannya buat ngelawan sampai titik darah penghabisan emang pure untuk ngelindungin orang lain. Di situasi yang dia bisa memilih jadi egois dan hidup abadi sebagai iblis, Kyojuro berpegang teguh pada nilai moral dan prinsip hidupnya sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Sekarang jadi muncul pertanyaan nih, emangnya kita harus kenal akrab dulu sama seseorang biar kita ngerasa sedih pas orang itu meninggal? Atau kalau dalam konteks cerita fiksi, apakah kita harus mengenal karakternya beratus-ratus episode dulu, baru bisa berempati? Menurut gua, dengan kita tahu dan mau memahami tindakan dia, jasa-jasa dia, atau kita kenal dikit dan udah ngerasain kebaikan orang tersebut, pas tahu kalau orang itu meninggal, kita juga bisa ikut sedih loh. Jadi, nggak heran kalau Tanjiro yang dalam perkenalan singkatnya dengan Kyojuro udah menyaksikan langsung kebaikan dan kehebatan si Hashira, ngerasa sedih pas Kyojuro kalah. Contoh karakter lain di IP terkenal yang nasibnya kurang lebih mirip, mungkin Yondu di MCU sih. Screen time dia memang nggak banyak kalau dibandingin karakter-karakter lain. Tapi rasa sayangnya terhadap Star-Lord dan pengorbanannya ngebuat momen Mary Poppins Y'all jadi sangat mengharukan. Lagian, coba deh lu bayangin jadi Tanjiro dan kawan-kawan. Ini orang baru kenal bentar aja udah rela bertarung sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Pas dia kalah gimana Tanjiro nggak sedih? So, gua rasa tangisan Tanjiro ini justified kok. Memang kalau kita kenal karakternya lebih lama, ada ikatan yang lebih kuat yang ngebuat kita lebih berempati dengan mereka. Tapi malahan hal ini seharusnya ngebuat kita bertanya, gimana perkenalan yang singkat bisa ngebuat kita peduli dengan Kyojuro? Nah, hal ini berhubungan dengan poin lain yang mau gue bahas, yaitu kelebihan anime Demon Slayer. Jujur guys, Demon Slayer tuh ceritanya ya B aja, dan sangat sederhana. Latihan, lawan musuh, menang tipis, latihan lagi, menang tipis lagi, tiba-tiba final arc. Pendalaman karakter dan build up cerita menuju momen-momen dramatis kayak kematian karakter gitu-gitu, di Demon Slayer memang nggak sebagus Hunter x Hunter atau One Piece, yang mana keduanya lebih dramatis dan sabar kalau soal alur cerita. Tapi untuk anime, penyutradaraan lah yang menurut gua bener-bener ngangkat banget signifikansi momen-momen krusial di Demon Slayer. Coba lu lihat momen-momen kayak Tanjiro nebas Rui, final clash antara Tengen dan Tanjiro lawan Gyutaro, atau momen Nezuko tersengat sinar matahari. Momen-momen tadi mulai dari editing, musik, pacing, sama voice actingnya, terus dibungkus dengan animasi level dewa, bener-bener nunjukin kalau Ufotable bisa mengangkat derajat momen-momen tersebut di anime jadi jauh-jauh lebih ngena dibandingkan penggambarannya di manga. Makanya kematian Kyojuro jadi kerasa banget. Karena Ufotable bisa bikin pertarungan yang dramatis dan kerasa betapa ngototnya Kyojuro di situ, plus ada sedikit penjelasan motivasinya Kyojuro, yang mana semuanya dibalut dengan penyajian yang sangat epic. Lagi pula, kalau gue sih justru nangis di momen monolognya Tanjiro. Emang sialan sih Tanjiro no Uta itu. Sebagai penutup bab 1, harus diingat kalau Kyojuro sudah menunjukkan sifat heroismenya dengan sangat sempurna, karena dia terbukti seorang manusia unggul yang berdedikasi mencapai tujuan yang mulia. Terus jangan lupa, teladan dan tekad Kyojuro pun juga membekas di hati Tanjiro dan kawan-kawan. Di pertarungan-pertarungan selanjutnya, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu tidak pernah mundur atau menyerah seperti di dalam pertarungan melawan Gyutaro dan Daki. Mereka terus berdiri tegak dan bertempur dengan kobaran semangat api yang membara. Persis seperti Kyojuro Rengoku, sang Hashira Api. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin Kyojuro Rengoku, si pahlawan fiksi dari Jepang, gantian kita tengok pahlawan dari bumi pertiwi Indonesia yang punya kisah perjuangan mirip dengan Kyojuro.
Sosok yang mau gue ceritain di sini adalah I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional Indonesia asal Bali. Beliau lahir di Bali, Hindia Belanda pada tahun 1917. Ia adalah pendiri sekaligus panglima pertama Tentara Keamanan Rakyat Republik Indonesia di Kepulauan Sunda Kecil, yaitu gugusan pulau yang dimulai dari Bali sampai ke Nusa Tenggara. Kisah perjuangan Ngurah Rai sangatlah menarik. Maret 1946, pasukan milik Belanda turun di pesisir pantai Bali dan menduduki pulau tersebut dalam waktu yang singkat. April 1946, Ngurah Rai yang udah 3 bulan di Jawa karena membahas urusan negara dan militer dengan tokoh Indonesia yang lain, akhirnya pulang ke Bali sekaligus membawa pasukan bantuan ABRI. Sepulangnya ke Bali, ia fokus mengumpulkan daya tempur, baik personil, senjata, maupun menyelundupkan bangsawan Bali ke dalam sistem administrasi penjajah agar bisa menyalurkan informasi. Terbentuklah Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil berkat leadership dari I Gusti Ngurah Rai. Hal ini sangat mirip dengan momen Kyojuro yang dalam waktu singkat bisa memberi instruksi tempur kepada Tanjiro dan Inosuke ketika melawan Enmu. Baru bangun dari mimpi, Kyojuro bisa langsung menganalisis keadaan, menyusun strategi yang mumpuni, dan memberi arahan kepada juniornya. Mengetahui Ngurah Rai telah mengumpulkan sumber daya untuk perlawanan, pihak Belanda mengirimkan surat ke Ngurah Rai untuk menawarkan negosiasi dengan baik-baik. Namun, pahlawan Bali ini menolak. Dalam surat balasannya, Ngurah Rai berkata, keamanan di Bali sejatinya bukanlah urusan Belanda. Tentang negosiasi atau perundingan, Ngurah Rai menyerahkan pada pemimpin Indonesia di Pulau Jawa, karena bagi dirinya, Bali bukan tempat diplomasi. Ngurah Rai atas nama rakyat hanya menghendaki Belanda lenyap, atau ia berjanji bertempur sampai cita-cita bebas itu tercapai. Hal ini sangat mencerminkan situasi antara Akaza dan Kyojuro. Akaza menawarkan Kyojuro kesempatan untuk menjadi iblis. Tidak perlu bertempur, bisa mendapat tubuh yang tanpa cacat, dan hidup abadi. Dengan prinsip idealisnya mengenai kehormatan menjadi manusia, ia lebih memilih bertempur sekuat tenaga, menolak kesempurnaan fana demi perjuangan manusia yang lebih nyata. Mei 1946, Ngurah Rai memutuskan untuk melakukan Long March ke Gunung Agung. Perjalanan sejauh 200 km ini oleh para sejarawan diasumsikan bertujuan untuk mengalihkan perhatian Belanda dari sisi barat Pulau Bali agar pasukan Republik yang datang dari Jawa bisa mendarat dengan mudah. Selama Long March, mereka berkali-kali terlibat pertempuran dengan Belanda. Kemenangan terbesar diraih di desa Tanah Aron karena berhasil mengalahkan 200 pasukan Belanda. Sekitar akhir Juni, Long March selesai. Ngurah Rai memutuskan untuk memecah pasukan menjadi unit-unit kecil untuk disebar ke pelosok Bali. Sementara itu, pasukan yang masih ia pimpin langsung diberi nama Ciung Wanara, dengan anggota hanya sejumlah 90 orang dan persenjataan yang minim. November 1946, Perjanjian Linggarjati diresmikan, dan Bali tidak termasuk dalam wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda. Bali justru menjadi wilayah semi berdaulat di bawah Republik Indonesia Serikat yang notabene akan diatur oleh Belanda juga. Ngurah Rai yang tidak puas dengan keputusan ini, memutuskan untuk melanjutkan perjuangan dengan cita-cita mengusir Belanda dan mengintegrasikan Bali ke Republik Indonesia. Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanaranya mengumpulkan persenjataan dengan cara menyerang barak polisi Belanda di daerah Tabanan, dibantu peleton dari barisan benteng Republik Indonesia dan kepala polisi Wagimin yang membelot. Lalu setelah berhasil, langsung mundur ke Desa Marga. Penjajah yang marah karena sudah sangat terganggu dengan perlawanan Ngurah Rai, akhirnya melancarkan serangan terhadap Ciung Wanara. 19 November 1946, Belanda menjaga pos-pos tentara agar menutup jalannya kabur. Ngurah Rai yang mengetahui hal ini menyeru semua bawahannya untuk kabur kecuali Ciung Wanara yang bersiap untuk bertempur menahan pasukan Belanda. 20 November 1946, Belanda menyerang dengan firepower yang menurut gua sangat wow, yaitu menyertakan unit infanteri dari Lombok dan pesawat tempur dari Makassar. Ciung Wanara yang sudah terpojok pun tidak memiliki opsi lain. Disinilah terjadinya Perang Puputan Margarana. Puputan bisa diartikan sebagai bertempur mati-matian sampai titik darah penghabisan. Dan semangat inilah yang dikobarkan Ngurah Rai kepada pasukannya agar memberi perlawanan terakhir terhadap pasukan Belanda. 96 personel Ciung Wanara, termasuk Ngurah Rai, tewas pada pertempuran tersebut. Tapi mereka berhasil menumbangkan 400 personel tentara Belanda. Puputan ini tentunya menjadi poin persamaan lain antara Ngurah Rai dengan Kyojuro. Demi mencapai cita-cita dan mempertahankan idealisme dan prinsip, keduanya rela berjuang tanpa henti sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Sebenarnya, bisa aja Ngurah Rai ini memilih berjuang dengan taktik gerilya, atau Kyojuro memilih mundur dulu dan menunggu reinforcement dari Hashira lain. Tapi keduanya memilih jalan hidup mereka sendiri yang pada akhirnya menutup umur mereka
dengan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai heroisme. Sosok Ngurah Rai diabadikan dan dihormati dalam berbagai bentuk. Ia dianugerahi posisi Brigadir Jenderal secara anumerta, namanya digunakan sebagai nama jalan, bandara, universitas, stadion, dan kapal angkatan laut, menjadi ikon uang Rp50.000, serta didirikannya Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, untuk mengenang peristiwa puputan Margarana. Jadi gimana guys? Udah pada ngerasa tersentuh belum sama heroismenya Kyojuro dan Ngurah Rai? Emang kita nih harus sering nontonin kisah-kisah kayak mereka-mereka tadi, biar bisa neladanin dedikasi dan keberanian mereka. Jangan lupa like dan subscribe, terus komen kisah pahlawan apa sih yang paling berkesan buat lu pada? Ben 10 kah? Ultraman kah? Atau malah pedal pop juga nggak apa-apa, itu masterpiece bro. BTW lu tahu kan Superman yang ada di film baru? Nah buat lu yang belum atau udah nonton Superman, bisa cek video ini ya, biar makin paham siapa sih Superman sebenarnya. Atau kalau lu fans Ryan Gosling dan suka film futuristik, bisa juga cek video Blade Runner kami ya. See you in another video.